Ya, kita ulangi lagi. Al-Buruj ini surah masuk surah Makiyah, artinya diturunkan di Mekah. Dia surat keberapa? 85. Iya, surat ke-85 terdiri dari 22 ayat. Jadi ayat pertama itu bunyinya was-sama'i dzatil buruj. Sama artinya adalah langit. Dzatil buruj. Buruj sendiri itu artinya gugusan bintang. Jadi surat Al-Buruj itu artinya surat tentang gugusan bintang. Jadi Allah bersumpah demi langit yang mempunyai gugusan bintang, wal yaumil mau'ud. Yaum itu hari. Yaumil mau'ud artinya hari yang dijanjikan, yaitu hari apa? Ketika kita dibangkitkan. Jadi kita semua manusia akan mati, dikuburkan hingga hari kiamat tiba, kita semua dibangkitkan. Dan ini adalah hari yang dijanjikan. Karena apa? Banyak sekali orang di dunia ini yang nggak percaya bahwa kita akan bangkit lagi. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahwa agama itu benar, mereka berpikir bahwa manusia itu hidup cuma satu kali saja. Jadi mereka mau enak-enak saja hidup di dunia. Mereka mau berbuat sesuka hatinya saja, misalkan. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya manusia itu ketika dia nanti mati, setelah itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dia lakukan. Dan itu disebut dengan hari yang dijanjikan. Yang ayat ketiga, wasyahidi wa mashhud. Apa artinya? Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Lanjut, kutila ashabul ukhdud. Nah, karena 3 ayat tadi itu adalah sumpah. Demi itu artinya sumpah. Ya. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, ini baru masuk kisah intinya. Jadi, ayat keempat mengutuk orang-orang yang membuat parit, yaitu adalah para pembesar di negeri Najran. Najran ini adalah suatu negeri di zaman dulu. Lokasinya itu di sekitaran Syams. Kalau zaman sekarang Yaman. Tetapi dulu itu kan belum ada negara. Geografikalnya itu nggak seperti sekarang. Dulu itu negara kayak Indonesia itu belum ada, Malaysia belum ada, Amerika belum ada. Jadi geografikalnya itu orang-orang itu kayak menyebut dataran tinggi Persia itu Iran itu Persia gitu. Jadi ya sekitaran itu adalah Persia. Misalkan Syam itu di mana? Termasuk Yaman, Suriah, semua area itu disebut dengan Syams. Ketika menyebutkan tentang Indonesia, apa mereka sebut? Mereka sebutnya dengan negeri di selatan Syam, gitu. Jadi bawahnya Syams itu ada negeri yang hijau, yang punya banyak sumber daya alam. Mereka sebut itu dengan negeri di selatannya Syams. Ada juga yang menyebut dengan Maluku, Al-Mulk, raja-raja. Sekarang jadi Kepulauan Maluku itu. Kenapa? Karena di sana banyak raja-raja kecil, akhirnya disebut dengan Mulk. Jadi Maluku. Itu sekarang area Ambon, Ternate, Tidore, bahkan termasuk selatan Sulawesi itu dulu sudah dikunjungi oleh orang-orang Arab. Orang Arab juga ke daerah Sumatera, mereka mengambil barus. Itu nama jenis tanaman, tumbuhan, kayu yang digunakan untuk mengawetkan daging, bahkan mengawetkan manusia. Itu sudah terkenal, ada di Sumatera. Lanjut ya, jadi negeri Najran yang terletak di sekitaran Yaman atau Syam ini dikutuk. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, untuk apa mereka buat parit ini? Ayat selanjutnya, ayat kelima. Izhum 'alaiha qu'ud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi paritnya tadi itu berapi.
Parit. Parit itu apa? Parit itu tanah dilubangin kayak got gitu, lalu diisi kayu-kayu bakar. Iya, hole yang panjang. Jangan dilepas dulu. Buat apa itu parit dibakar itu? Lanjut, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi para pembesar negeri Najran ini duduk di sekitaran parit ini. Parit yang ada apinya, lubang panjang yang ada apinya, sambil mereka menyaksikan perbuatan keji yang mereka lakukan kepada orang-orang yang muslim yang berserah diri pada Allah. Apa artinya muslim? Berserah diri kepada Allah. Keji itu apa ya? Keji itu jahat. Tadi sampai ayat keberapa kita? Sekarang ke-8. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi orang-orang muslim itu disiksa, dimasukkan ke dalam parit yang menyala-nyala itu, dibakar hidup-hidup. Karena apa? Karena mereka percaya pada Allah. Sementara orang-orang Najran ini, khususnya pembesarnya, itu tidak percaya kepada Allah. Ini sebenarnya ada kisah di belakang ini. Jadi kisahnya itu adalah ada seorang pemuda yang dia seharusnya belajar sihir. Ayah udah pernah ceritain pasti. Pernah cerita ya? Dia harusnya belajar sihir, magic. Tapi ketika di perjalanan dia mau belajar sihir, dia melihat ada sekumpulan orang. Terus dia melihat orang-orang ini sepertinya menarik. Aku pengen mendekat ke mereka. Dia mendekat ke mereka, mencoba mengenal mereka. Dia ternyata tertarik dengan kehidupan mereka, dengan cara mereka beribadah, dengan cara mereka berdoa. Dia bilang, tolong ajarin aku mau belajar menjadi seperti kalian. Kamu kalau mau menjadi seperti kamu harus meninggalkan apa yang kamu lakukan, itu magic itu. Kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami adalah orang-orang yang muslim. Jadi pada saat zaman ini belum ada Islam. Maaf, belum ada Nabi Muhammad. Tapi Islam sudah ada. Yaitu, apa itu Islam? Islam artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Siapapun nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi diurut Nabi Idris, Nuh, seterusnya sampai Isa, Yahya gitu ya, sampai Muhammad. Atau Yahya, Isa, Muhammad. Pada masa-masa ini, mereka semua mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Namanya ilmu tauhid. Bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang ini, pemuda tadi itu diajarin untuk berserah diri kepada Allah, percaya bahwa pencipta adalah Allah. Lalu dia akhirnya jadi sering terlambat masuk ke kelas sihirnya. Suatu ketika ada sebuah monster besar, hewan buas atau mungkin siluman, tergantung ini di mana kejadiannya atau mungkin siapa yang menceritakan. Misalkan di dataran Cina gitu, siluman menyebutnya. Kalau orang zaman sekarang menyebutnya hewan buas. Kalau orang di barat menyebutnya monster, atau orang Indonesia menyebutnya genderuwo. Intinya ada hewan buas yang menutup jalan sehingga orang-orang itu takut mau lewat. Mereka coba ilmu sihir, mereka coba mungkin dengan melempari batu segala macam, nggak pindah-pindah. Sampailah anak ini datang. Ayah akan ceritakan satu lagi, kenapa ada ilmu magic pada saat itu. Karena pada masa itu, pada masa-masa ini,
ilmu sihir ini merajalela. Khususnya di zaman Nabi Sulaiman, ilmu sihir itu merajalela sampai-sampai manusia biasa pun bisa. Bahkan di Babilonia, di dalam Quran juga dijelaskan bahwa Allah sampai mengirim 2 malaikat ke bumi untuk mengajarkan sihir baik kepada penduduk sebuah negeri, untuk mengalahkan sihir-sihir buruk yang ada di situ, karena sihirnya udah sangat buruk. Allah mengirimkan malaikat untuk melawan sihir-sihir jahat. Nah, di masa ini sihir itu sudah adalah hal yang biasa. Tapi sihir-sihir mereka tidak mempan mengusir si siluman buas ini. Jadi zaman itu tuh bahkan manusia biasa bisa memindahkan singgasana besar hanya sekejap mata. Sama bisa nggak mindahin kursi itu ke depan sini tanpa memegang kursian atau benda apapun lah, kertas saja nggak bisa kan? Tapi zaman itu bisa, sesuatu yang berat bisa. Nabi Sulaiman punya pengikut, seorang ahli kitab yang bisa memindahkan benda-benda dengan cepat dalam sekejap tanpa menyentuhnya. Dia juga bisa menginstruksikan jin-jin untuk membuat candi-candi. Candi itu seperti bangunan-bangunan besar sekarang ya. Dia juga bisa berbicara dengan hewan, bisa menguasai angin. Jadi Nabi Sulaiman itu pengendali angin seperti avatar. Tapi dengan cara yang sesungguhnya, karena ini benar-benar terjadi, diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis, diceritakan oleh ulama-ulama, sehingga kita bisa mempercayai hal ini. Nah, kembali ke kisah pemuda tadi, sebelum kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya, ada 22 ayatnya. Jadi, hewan buasnya tidak mau pindah, sampai akhirnya si pemuda ini akhirnya berdoa dengan cara orang-orang yang dia temui di jalan tadi. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, mohon pindahkanlah hewan buas ini. Lalu hewan buas ini langsung berpindah. Pergi. Pindahlah dia. Entah bagaimana detailnya, tapi orang-orang melihat setelah si pemuda ini berdoa, melakukan ritual doa, hewan buasnya pindah. Orang-orang langsung kasak kusuk cerita-cerita, siapa orang itu hebat sekali dia. Wah, lihat ilmu yang dia miliki segala macam. Cerita ini sampailah ke telinga si raja itu, dan si raja ini pun meminta sesuatu kepada si anak ini. Ayah agak lupa cerita detailnya, ayah harus lihat lagi. Tapi yang jelas si anak ini berhasil memenuhi permintaan si raja tersebut, misalkan untuk menyembuhkan orang gitu ya. Tetapi keyakinan si anak ini yaitu Allah, keyakinan si pemuda ini yaitu percaya pada Allah, bertentangan dengan keyakinan para pembesar-pembesar di negeri Najran ini. Sehingga si pembesar ini bilang, kalau kamu tidak mau beriman kepada Allah, aku akan bakar kamu hidup-hidup. Dia bakar orang ini, tapi dia bisa keluar hidup lagi. Hidup lagi, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya pada anak ini. Kira-kira seperti itu. Intinya dia dicoba dibunuh, tapi masih bisa hidup. Malah orang-orang akhirnya banyak yang menjadi muslim, banyak yang percaya pada Tuhannya si anak ini yang benar. Akhirnya orang-orang yang percaya, yang seakidah dengan si pemuda itu dikumpulkan, dan terjadilah kisah ini. Mereka semua dibunuh. Kalian semua ya, berani-beraninya kalian percaya kepada apa yang diajarkan oleh si pemuda ini, kalian semua akan mendapatkan hukumannya. Wah, tapi memang ini benar, dia itu sakti, itu pasti karena kekuatan dari Tuhannya, karena ridho, karena izin dari Tuhannya. Lalu apa yang terjadi? Kita sambung dulu ayat berikutnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Oke, ini
Jadi penjelasan dari ayat 8, orang-orang muslim itu, orang-orang mukmin itu disiksa hanya karena mereka percaya, beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu termasuk kejadian-kejadian itu. Jadi orang-orang itu bisa jadi pada saat itu, kamu kalau tetap beriman kepada Tuhannya si pemuda itu, kamu akan kubakar. Tapi mereka yakin sekali bahwa Allah, Tuhannya si pemuda itu, Tuhan kita juga, sedang menyaksikan kita. Dialah yang maha perkasa. Dia bisa menghidupkan kembali si pemuda itu, atau membuat pemuda itu seperti seolah-olah tidak apa-apa ketika disiksa. Lanjut. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab Jahannam. Jahannam itu neraka yang sangat panas, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jadi di sini sebenarnya ayat ini adalah ancaman atau peringatan termasuk kepada orang-orang di masa depan. Ini menunjukkan kejadian yang sudah terjadi. Jadi barang siapa yang mendatangkan cobaan, membunuh, menyiksa orang-orang mukmin, maka Allah akan memberikan mereka balasan, yaitu neraka Jahannam. Tapi di sini Allah juga bilang, lalu mereka tidak bertobat. Jadi hukuman ini hanya untuk orang-orang yang tidak bertobat. Ketika dia menyiksa lalu bertobat, Allah masih bisa memberikan ampunan. Subhanallah. Begitu maha pengasihnya Allah, maha pengampunnya Allah, Allah masih mau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat sekalipun kepada umat mukmin. Jadi kalau dia tidak bertobat, maka Allah akan ganjar dengan hukuman Jahannam. Tapi kalau dia bertobat, Allah masih bisa memberikan ampun. Jadi kalau kita berbuat salah sekali, 2 kali, maka cepat-cepatlah kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena Allah itu rahmatnya, ampunannya begitu besar. Jangan sampai kita merasa Allah tidak mungkin mengampuni aku, lebih baik aku seperti ini saja, aku tetap saja berbuat dosa, maksiat, karena Allah tidak mungkin mengampuni aku. Orang yang menyiksa umat mukmin saja Allah masih bisa berikan ampunannya. Lanjut ya. Oke. Inna batasya rabbika lasyadid. Ayat 12, lanjut ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadithul junud. Ayah langsung baca sekaligus sampai ayat ke-17. Jadi setelah ayat yang 11 tadi, Allah berikan peringatan kepada orang-orang yang menyiksa umat mukmin. Contoh di mana sekarang? Ada di Palestina. Mereka dizolimi oleh orang-orang Israel. Umat muslim di Rohingya dizolimi oleh orang-orang di sana. Disiksa, dipisahkan dari keluarganya. Orang-orang di Uighur, mereka tidak boleh menjalankan ibadah Islam. Mereka dimasukkan dalam camp detensi. Jutaan orang dimasukkan di dalam penjara, seolah-olah mereka di sana itu melakukan suatu hal yang positif, padahal sebenarnya mereka itu adalah penjara yang sangat besar. Dan masih banyak tempat lainnya di mana umat Islam itu sebenarnya dalam keadaan terpuruk,
tersiksa, terzolimi, dan hukuman Allah bagi orang-orang ini sangat keras nanti bagi orang-orang yang menzolimi umat muslim. Jadi ayat 12, sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang akan menghidupkannya kembali. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jadi Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah yang menciptakan kita semua, dan ketika kita mati nanti Allah juga yang akan menghidupkan kita. Yang memiliki arasy lagi Maha Mulia. Arasy itu apa? Singgasananya Allah. Jadi Allah itu memiliki singgasana dan Allah berada di singgasananya tersebut. Tetapi ini bukan berarti Allah itu menempati ruang seperti apa yang kita ingin kita kira-kira ya. Karena kalau Allah menempati ruang, berarti ruangan lebih besar dari Allah dong. Tidak seperti itu. Jadi ayat-ayat terkait Allah kita tidak bisa bayangkan sebagaimana pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia terbatas. Sementara Allah tidak terbatas. Bagaimanapun yang kita bayangkan tentang Allah bentuknya, maka Allah tidak sama. Jadi disebutkan Allah ada memiliki arasy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala apa yang Allah kehendaki. Oke, yang ayat 17 itu sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Jadi hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Samud, yaitu Fir'aun dan Samud. Jadi sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara Fir'aun dan Samud? Jadi di sini Allah ingin memberikan peringatan, jangan sampai kalian seperti Fir'aun dan Samud dan tentara-tentara mereka yang semuanya binasa dihukum oleh Allah. Tentara Fir'aun masuk ke dalam air itu, dalam lautan. Ketika Nabi Musa menyeberang, mereka ikut nyeberang. Setelah itu airnya kembali dan mereka tenggelam. Kalau kaum Samud itu apa? Ditimpa batu-batuan itu ya. Lupa nanti kita ini ya. Dulu kita pernah bahas kaum Samud. Balil ladina kafaru fi takdzib wallahi min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dan terjaga dalam lauh mahfuz. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi cerita ini cerita tentang penduduk negeri Najran yang disiksa oleh petingginya karena mereka beriman. Jadi kita sekarang juga harus bersyukur karena kita masih bisa hidup dengan baik, dengan peaceful, dengan damai, dapat mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan pada kita, sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang sudah malam, waktunya tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.